Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nama yang Ibu panggil bisa mengangkat tangan. Nadine. Ada, Bu. Tias. Ada, Bu. Alhamdulillah, hari ini semua masuk ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah ada yang masih mengingat dengan materi pembelajaran pertemuan minggu lalu? Saya, Bu, mengenai amanah. Oh ya, Nadine, benar sekali. Pada materi pembelajaran pertemuan minggu lalu, kita membahas mengenai salah satu sikap terpuji, yaitu sikap amanah. Apa itu amanah? Ada yang masih mengingat? Saya, Bu. Amanah yaitu tanggung jawab akan apa yang telah diucapkan dan dapat dipercaya. Benar, amanah artinya dapat dipercaya. Amanah juga berarti sebuah pesan yang dititipkan dan disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti sholat, zakat, dan puasa. Amanah sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Dampak positif yang dapat diambil dari sifat amanah tersebut bagi diri sendiri yaitu dipercaya orang lain, mendapatkan simpati, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai toleransi. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu toleransi, kita akan melihat video yang Ibu putar terlebih dahulu sambil kita memahaminya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman bangsanya, mulai dari suku, ras, bahasa, agama, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Keberagaman diciptakan bukan untuk saling menyisihkan. Keberagaman diciptakan bukan untuk diperdebatkan. Namun, keberagaman tercipta untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Negara kita memang megah luar biasa kaya dalam keberagamannya. Tercipta berjuta adat dan budaya. Terdapat 5 keyakinan yang masing-masing rakyatnya percaya. Namun, hanya satu yang ada di dada mereka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam negeri yang beragam ini, toleransi wajib kita junjung tinggi. Saling menghargai menjadi kunci bagi bangsa ini, agar damai selalu menyelimuti negeri kami. Setelah melihat video tersebut, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Apa pengertian dari toleransi itu sendiri? Pertanyaan yang sangat bagus. Ibu akan menjawab dan menjelaskan apa itu toleransi. Menurut istilah Arab, toleransi merupakan sinonim dari kata tasamuh yang memiliki arti suatu sikap terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia
dalam batas-batas yang ditentukan dalam ajaran Islam. Toleransi secara umum diartikan sebagai suatu sikap menerima dan damai terhadap apa yang terjadi, atau sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Hakikatnya, toleransi merupakan sikap yang menghadirkan kebaikan untuk bisa hidup saling berdampingan tanpa memandang perbedaan, meski berasal dari latar belakang budaya, agama, dan ras yang berbeda. Toleransi sendiri terbagi menjadi 3, yaitu toleransi beragama, toleransi politik, dan toleransi budaya. Yang pertama, toleransi beragama. Toleransi ini adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama. Yang kedua, toleransi politik. Hal ini mengarah pada bentuk menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain, di mana setiap orang memiliki hak politik dan kebebasan menentukan pendapatnya. Dan ketiga, toleransi budaya. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia membuat setiap orang harus memandang sama rata dan menghargai latar belakang budaya lain. Salah satu contoh surah dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai sikap toleransi yaitu dalam Quran surat Al-Kafirun yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam surat Al-Kafirun tersebut ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Yang pertama, dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk tidak mengganggu agama lain dan saling menghormati antar pemeluk agama. Kedua, mengakui terhadap keanekaragaman dalam hal beragama, namun bukan pengakuan kebenaran terhadap agama lain. Dan ketiga, tidak boleh memaksa seorang pemeluk agama lain untuk ikut pemeluk agama Islam. Manfaat dari toleransi ini yaitu menambah jiwa kebersamaan dan kekeluargaan, saling menghormati, menjadi persatuan dan kesatuan bangsa, serta menghindari terjadinya pertikaian. Sedangkan orang yang sudah menerapkan sikap toleransi ini di dalam kehidupannya akan mempunyai ciri-ciri memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menghargai pendapat orang lain, membiarkan orang lain menganut kepercayaannya, serta menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda suku, agama, dan ras. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai sikap toleransi tersebut, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, kalian bisa membagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mencari 5 contoh perilaku toleransi yang ada di lingkungan sekolah. Dan kelompok 2 mencari 5 contoh perilaku toleransi yang ada di lingkungan masyarakat. Setelah nanti didiskusikan, kalian bisa menunjuk salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya di depan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. 5 contoh toleransi di lingkungan sekolah. 1. Menaati peraturan dan tata tertib di sekolah.
2. Saling membantu dan saling menghormati. 3. Tidak membeda-bedakan teman. 4. Melakukan kegiatan piket sesuai jadwal. 5. Tidak bersikap sombong pada teman. 5 contoh perilaku toleransi di lingkungan masyarakat adalah yang pertama yaitu memberi kesempatan pada tetangga yang ingin menjalani ibadah. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ramah pada tetangga tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, saling tolong-menolong antar warga saat melaksanakan hari raya. Yang kelima yaitu tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Baik, dari presentasi kalian, Ibu rasa kalian sudah memahami apa itu sikap toleransi. Nah, selain perilaku toleransi yang ada di sekolah dan masyarakat, juga terdapat perilaku toleransi yang ada di lingkungan keluarga. Apa saja contohnya? Ya, contohnya saling menghargai dan menghormati setiap pendapat anggota keluarga. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain dan membantu pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, dan mengepel. Dalam pembagian pekerjaan rumah tersebut sebaiknya dilakukan secara adil. Itu tadi beberapa contoh perilaku toleransi yang ada di lingkungan keluarga. Selanjutnya, Ibu akan sedikit menjelaskan kembali mengenai toleransi tersebut. Toleransi diartikan sebagai suatu sikap menerima dan damai terhadap apa yang terjadi atau sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan haknya. Toleransi juga dapat diartikan sebagai sikap adil, objektif, dan permisif terhadap segala perbedaan. Mulai dari perbedaan pendapat, ras, agama, budaya, kebangsaan, dan sebagainya. Dalam kehidupan, perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia pasti memiliki kepribadian dan kemampuan yang berbeda-beda. Macam-macam toleransi, yaitu toleransi beragama, toleransi politik, dan toleransi budaya. Salah satu surat dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai sikap toleransi yaitu dalam Quran surat Al-Kafirun. Nah, itu tadi kesimpulan dan penegasan dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas di rumah kepada kalian. Masing-masing mencari satu video mengenai toleransi, baik itu pengertian, macam, manfaat, ciri-ciri, ataupun dalil tentang toleransi. Setelah itu, kalian komentari atau memberikan simpulan mengenai pembahasan video tersebut dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baiklah, karena waktu sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pertemuan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.